Oke, baik teman-teman, saya izin share screen. Kita pembahasannya juga jangan ketinggalan dengan perkembangan saat ini. Kemarin saya sudah bukan survei ya, banyak teman-teman yang cerita juga di lapangan dan memang harus disampaikan mengenai high order thinking skill atau sistem evaluasi yang sedang up gitu saat ini untuk pelaksanaan tes P3K guru guru SMK se-Indonesia, mau itu SMK Perikanan, SMK lain-lain gitu. Dan kemarin ada sedikit polemik karena di lapangan itu ketika misalkan yang ngajarnya SMK budidaya saja khusus gitu, tapi soalnya general. Jadi kan kalau dilihat dari sistem SIKD ya, kompetensi inti KIKD, SIKD, kompetensi inti kompetensi dasarnya itu disusunnya berdasarkan per cabang ilmu yang besar begitu. Jadi tidak semuanya gitu. Jadi harusnya begitu. Kemarin ketika waktu menyusun soal, nah bagian agribisnis air tawar saja, bagian agribisnis rumput laut saja, industri perikanan laut saja. Karena asumsi saya ketika seseorang yang sudah mengajar di SMK Perikanan Air Tawar juga agak sulit atau pemahamannya juga sedikit terkait yang lautnya karena lebih sering sehari-hari dia mengajarkannya ke itunya terkait dengan air tawar, tidak air laut. Syukur-syukur kalau yang bisa. Dan juga di bagian teknologi rekayasa juga seperti itu. Itu bagian ataupun misalkan ini nyambung yang kelautan, misalkan perikanan nyambung dengan kelautan. Nah, kelautannya yang bahas mengenai bagian mesin, kapal, dan lain sebagainya. Itu pun juga dibahas. Nah, itu pun saya rasa juga sulit menjawabnya. Dan kemarin passing grade-nya itu lebih besar daripada lebih kebanyakan tidak lulus di kompetensi keahlian. Kalau di wawasan kebangsaan dan kepribadiannya lolos. Nah, kalau di kompetensi keahliannya yang harusnya sehari-harinya lolos tuh malah kebanyakan yang tidak lolos. Makanya hasilnya sampai saat ini belum keluar karena masih ada demo mendemo itu. Dan yang menyusun tuh harusnya yang berkompeten di bidangnya. Dan ketika menyusun itu baiknya ya, kalau saran saya itu pun mungkin kesalahan juga. Saya juga nggak ngerti siapa yang nyusunnya tuh. Nah, mengacu dari sini KIKD. Nah, nanti dibagi per klaster gitu. Kalau yang bagian ngajarnya di perikanan air tawar, sistem evaluasinya pun harus yang perikanan air tawar. Nanti disusun sesuai yang indikator. Nah, kan sudah bisa analisis sendiri. Dari KIKD ini sudah ada indikator. Nah, kita nyusunnya per indikator tersebut. Nah, itu pasti nggak akan ramai karena yang diajarkannya itu pasti di situ, bukan ngaco kemana-mana. Begitu, makanya agak menjadi sorotan juga, tapi tidak terblow up ke media sih, itu hanya terjadi di bawah pas pelaksanaannya saja di lapangan. Nah, apa itu sistem evaluasi nasional, mengapa harus HOTS dan semantical contextual assessment, mengapa harus HOTS gitu. Jadi kalau bahasannya itu mengapa harus HOTS, ada apa sih memang tentang HOTS ini gitu. Nah, latar belakangnya adalah dari kurikulum 2013 sendiri gitu ya, dari kurikulum 2013 sendiri tentang tantangan internal, ini menjawab tentang tantangan eksternal. Karena sudah ada lingkungan hidup, kemajuan teknologi, industri kreatif, kemajuan pendidikan internasional, konten ke sistem evaluasi. Mengapa harus ada industri kreatif? Nah, industri kreatif ini atau misalkan kemajuan teknologi ini mengacu kepada berpikirnya yang lebih jauh, kepada yang analisa, atau kalau kita di level pengetahuan yang taksonomi belum level 4, 5, 6. Nah, itu makanya ketika menyusun itu misalkan analisis kerusakan, itu sudah level tinggi karena harus menjabarkan bagaimana atau analisis kenapa terjadi jamur. Itu kan analisisnya banyak pada ikan.
bisa air, bisa lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, analisisnya banyak sekali. Nah, mengacu kepada latar belakang tersebut karena kurikulum 2013 adalah untuk lebih individunya lebih berkembang, nah makanya perlu adanya tantangan. Nah, tantangan ini adalah untuk menjawab bagaimana sistem evaluasi yang baik yang mengacu kepada level tidak hanya level 1, 2, 3, tapi ke level analisis yang lebih tinggi. Makanya muncullah high order thinking. Yang dulu itu hanya mungkin coba analisis bagaimana kerusakan ini. Nah, itu paling level-level yang tinggi. Itu pertanyaannya paling seperti itu gitu. Coba analisis kenapa banyak jamur atau terjadi jamur pada ikan gitu. Atau misalkan kenapa pada budidaya lele misalkan setelah di ini yang besar itu hanya kepalanya saja misalkan. Nah, itu kan bisa dianalisis. Itu bisa bisa jadi A B C D-nya. Nah, kalau sekarang kemasannya itu pertanyaannya lebih variatif atau lebih unik yang memacu untuk tingkat berpikirnya lebih tinggi. Nah, soal matematika UN memerlukan ini kita bahas general ya. Soal matematika UN memerlukan komputasi yang ekstensif namun tidak kayak konteks. Nah, ini kan sudah hal yang biasa begitu kalau mengerjakan seperti ini. Meskipun jawabannya juga kalau saya suruh ngisi juga agak pusing juga. Atau yang ini yang PJOK juga pukulan pertama merupakan serangan tahapan awal. Pemain bola volley adalah ini kan smash. Nah, kalau misalkan atau serve, kalau yang itu tuh awal tuh serven ya, bola volley. Nah, mungkin nanti dikemas seperti apa ininya. Jadi seperti ini, tuh banyak di lapangan, tes CPNS pun juga sama. Saya kemarin nanya teman saya yang sudah ada beberapa yang tes juga sama. Soalnya juga mengarah ke HOTS, bukan mengarah ke hot-HOTS gitu. Bu Indri bermaksud menambah modal usaha melalui pinjaman bank. Bank A menggunakan sistem anuitas, sedangkan Bank B menggunakan sistem bunga menurun. Menurut Anda, bank mana yang sebaiknya Bu Indri agar lebih menguntungkan? Pertanyaan yang tidak hot, berapa besar angsuran? Nah, hitunglah berapa besar bunga. Kalau ini yang hot ya kemampuan berpikir. Jadi mana ini yang ini kan harus menjabarkan gitu ya. Nah, menjabarkan dan dituangkan dalam pilihan ganda. Nah, itu juga super ini super memakan waktu gitu membuat jawabannya karena kita harus analisis juga nanti jawabannya itu jangan jangan beda semua, jangan mirip semua, pengecohnya harus benar juga. Apa yang harus dilakukan? Ini dari sini ya, dari sini gitu. Jadi kita kan menuntut seperti ini. Ataupun nanti teman-teman ketika menyusun soal-soal yang perikanan juga coba nanti disusun berapa soal gitu terkait dengan itu latihan gitulah ya menyusun soal HOTS bagaimana gitu asal pendapat saya pemahaman terkait instrumen teman-teman juga sudah ada jadi saya nggak alhamdulillah lah udah ada dari perwakilan di semua kelompoknya sudah ada gitu untuk itu jadi tinggal ke teknis analisis datanya saja dan yang tadi kalau yang instrumen itu tinggal ke pemilihan soalnya yang betul saja gitu. Semua teman-teman sudah pada ngerti, ya alhamdulillah gitu. Tinggal ke analisis datanya. Kalau mau menyusun instrumennya, ya tinggal pilih dari dua itu boleh atau mau menggunakan yang lain. Tapi yang sering digunakan yang dua itu. Apa yang harus dilakukan? Nah, kerangka pengembangan kurikulum 2013. Ini kan banyak sekali kompetensinya, karakter, numerisasi, literasi, berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, komunikasi, kompetensi. Nah, konteksnya ini materinya dari Dikbud ya, saya nggak korek-korek, mencoba memahami juga, saya juga lebih dalam begitu ya. Saya juga belum jago-jago amat gitu. Lingkungan kualitas hidup, HAM, SGD, keberagaman, demokrasi dan lain-lain. Juga di mata pelajaran dengan mata pelajaran teman-teman juga ada konteksnya juga berhubungan gitu.
Nah, kemampuan belajar dan berinovasi ini berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Nah, sudah jelas kalau udah suruh berpikir kritis, kalau penyelesaian masalah, jadi semua bentuk-bentuk itunya adalah bagian dari penyelesaian dari analisis lah, P4, P5 gitu ya. Kreativitas dan inovasi juga sama. Nah, kalau inovasi sudah menuntut ke P6 untuk mengcreate atau kalau mau komunikasi masih bisa 4, kolaborasi 4, 5. Literasi digital, literasi media, literasi teknologi. Nah, ini yang sedang kita pelajari di literasi ICT media pembelajaran ya. Membuat media pembelajaran yang basis ICT itu ke teman-teman, dan kreativitas teman-teman seperti apa, terus kecakapan hidup, fleksibilitas, adaptabilitas, inisiatif dan mandiri, interaksi lintas sosial budaya, produktif, akuntabilitas, kepemimpinan, tanggung jawab. Terus karakter moralnya udah jelasin di tanah air dan sebagainya. Ini skill katanya yang harus didapat pada abad ke-21, to know, to do, to be, to live together. Ini yang disampaikan juga almarhum Profesor Meli pada saya juga waktu dulu lanjut S2. To know, to do, to be, to live together. Jadi terus belajar nggak ada selesai-selesainya gitu. Dan intinya ya harus belajar lebih baik. Nah, penggeseran paradigma penilaian, pencapaian penilaian. Kalau dulu di Bloomtu itu 3 aja ini, pengetahuan, keterampilan, penilaian capaian atau misalkan sikap lah. Nah, kalau sekarang dibungkus semuanya itu dalam penilaian kompetensi. Nah, penilaian kompetensi ini jelas ada tiga aspek ini gitu, tapi dibungkus dengan penilaian kompetensi, dibuktikan dengan sertifikat yang berstandarisasi internasional. Nah, kalau pergeseran paradigmanya seperti itu, jadi wujud untuk mewujudkan soalnya pun juga harus relatif lebih sulit begitu, lebih berpikirnya lebih ekstra begitu. Tidak sulit sih sebenarnya gitu, tapi lebih ekstra berpikir dan mencerna atau membuat pertanyaan untuk tidak menjelimet tapi membuat orang berpikir ke tingkat berpikirnya itu ke level 4, 5, 6 di wilayah taksonomi Bloom gitu. Nah, mengapa harus berpikir kritis? Merupakan sebuah pola pikir yang memungkinkan manusia menganalisa masalah berdasarkan data dan relevan. Nah, itu juga kalau sudah berbasis data yang relevan, nah ini kan maknanya dalam nih kalau menurut saya, data yang relevan ya. Kan teman-teman nanya data yang relevan, boleh nggak ke lapangan? Misalkan data relevan selain lapangan apa? Jurnal, buku, dan lain sebagainya gitu. Dan menganalisis data ini yang kemarin berhubungan yang perencanaan, metodologi penelitian, nah, data yang relevan ini, sehingga dapat mencari kemungkinan pemecahan masalah yang pengambilan keputusan yang terbaik dari data-data itu gitu ya, jadi tidak hanya lihat dari fenomena. Kalau lihat hanya dari fenomena tidak terdokumentasikan juga menjadi salah satu ini, jadi yang terbaik untuk saat ini mungkin ya, karena bukan karena situasi saja gitu, sudah paradigmanya bergeser ke sana. Kalau misalkan mau meneliti harus ada data, harus ada fakta. Data dan fakta yang relevannya itu lewat mana? Lewat jurnal, lewat data-data yang spesifik dari pemerintah yang sudah betul datanya ada. Manfaatnya untuk apa? Mampu menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dapat membantu dalam pengambilan keputusan, membedakan antara fakta dan opini. Nah, kadang kita harus bisa kasih tahu. Kalau misalkan pakai ketapang itu bagus untuk warna cupang, itu fakta atau opini. Nah, perlu data dan faktanya lewat mana? Lewat jurnal atau lewat penelitian atau lewat data-data buku misalkan yang sudah sahih gitu. Nah, itu kan fakta ya. Kalau sudah misalkan ini faktanya ada, penelitiannya ada gitu. Berpikir kritis membantu kita untuk tetap tenang sekalipun dalam masalah yang sulit. Nah, dari pembelajaran diberitahu guru sumber utama, tekstual, berbasis konten, parsial, jawaban yang tegas, variablisme.
menjadi, kalau sekarang ya, mencari tahu berbasis aneka sumber, pendekatan ilmiah berbasis kompetensi, holistik, kebenaran jawabannya multidimensi, keterampilannya aplikatif. Nah, ini perubahan paradigma pembelajaran menjadi ke arah yang eh, seperti ini gitu. Asalnya dikasih tahu. Nah, kalau misalkan teman-teman model pembelajaran atau metode penelitian gitu sudah banyak, saya rasa dari jurnal gitu bisa bisa lihat, bisa adaptasi, bisa di eh, adopsi, nanti bisa dipresentasikan betul tidak. Nah, bahasanya mencari tahunya di situ misalkan. Guru tidak menjadi lagi sumber utama, hanya sebagai pengantar. Kalau seperti saya sekarang hanya sebagai pengantar, nanti teman-teman yang kaji lebih dalamnya seperti kemarin harusnya gitu, ya teman-teman kan sudah ada bukti membahas mengenai tugas misalkan seperti yang kemarin evaluasi ya. Nah itu harapannya teman-teman menjadi sumber belajar, bisa tekstual, bisa bisa dapat tekstualnya, datanya yang lengkap terkait instrumen tersebut gitu. Jadi bisa berguna untuk teman-teman. Pendekatannya berbasis ilmiah, terus berbasis kompetensi keahlian, holistik atau terpadu, kebenaran jawabannya multidimensi, keterampilannya aplikatif. Jadi yang mudah-mudahan teman-teman yang didapat selama perkuliahan ini bisa aplikatif untuk teman-teman menjadi seorang guru, menjadi seorang peneliti, menjadi seorang wirausaha atau yang bekerja di industri. Learning is a process of will to know, to knowledge ya, to transformation as experience. Jadi semuanya tergantung dengan ini, tergantung dengan pengalaman teman-teman. Nah, perubahan paradigma pembelajaran. Saya masih ngajarin RPP ya, tidak apa-apa gitu, tapi diisi RPP tersebut harus yang 4C. 4C ini yang tadi apa ya? Nih, ini nih. Yang 4C. Kemampuan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, komunikasi, dan kolaborasi. Kita bikin di RPP-nya itu ada yang hal tersebut lewat media pembelajarannya yang bagus, terus mengajarkan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini lebih kepada eh, menghargai ya, atau kita budi pekerti gitu. Nah, literasi ini sebagai ICT ataupun juga media pembelajaran yang bagus pengintegrasiannya. Apakah high order thinking? High order thinking adalah kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, recall ya, menyatakan kembali atau restate atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Jadi seperti apa transfer atau konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Difficulty is not same as a high order thinker. Mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan mungkin sulit, tetapi bukanlah high order thinker kecuali melibatkan proses penalaran seperti mencari arti dari konteks stimulus. Nah, taksonomi Bloom, Lotz ke Hotz, McCurry ya, Lotz ke Hotz. Dari saya bilang yang dulu-dulu kan basic pertanyaannya hanya pengetahuan pemahaman yang sampai aplikasi ya. Kalau yang sekarang lebih ke level 4 sampai ke level 5. Ini tantangannya di sini. Bagaimana kita menyusun itu gitu. Dan itu relevan tidak begitu dengan yang kita ajarkan. Makanya ketika saya suruh teman-teman merancang itu minimal sampai level 4 gitu, karena pengujiannya atau pemahaman atau nanti untuk membuat soalnya ya kita maksimalkan di level 4 untuk bikin HOTS ini. Ini dulu aja, jangan panjang-panjang. Ini banyak sekali yang perlu dibahas.
Nah, saya mau diskusi dulu dengan teman-teman terkait dengan pembahasan ini. Eh, Bagaimana pendapat teman-teman tentang HOTS? Nah, dan bagaimana ketika kita menyusun, kan kita sudah merancang di evaluasi pembelajaran atau di perencanaan atau di kurikulum pembelajaran sudah merancang bagaimana apa itu silabus diimplementasikan di perencanaan pembelajaran di RPP-nya. Evaluasinya kita gunakan untuk bagaimana membuat soal yang baik. Nah, kalau soal yang pilihan ganda uraian mah saya rasa teman-teman sudah paham. Saya jelasin sedikit juga harus ada ini juga sudah mengerti. Nah, tapi untuk yang HOTS, untuk ke level yang menganalisis dan lain sebagainya, mampukah tidak gitu kita untuk saat ini menyusun hal tersebut gitu untuk dijadikan aplikatif penilaian kepada siswa kita atau siswa-siswa teman-teman nanti ketika mengajar praktek di lapangan terkait dengan implementasi dari silabus itu, misalkan dari agribisnis atau yang budidaya gitu ya, budidaya misalkan. Levelnya level 4 nih, bagaimana kita menyusun soal HOTS yang level 4 coba pilihan ganda. Nah itu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman terkait hal tersebut begitu? Apakah relevan? Tidak. Silakan, saya minta pendapatnya dari kawan-kawan nih. Relevan tidak gitu kalau pakai HOTS untuk saat ini? Nah, dengan tantangan yang sudah dicanangkan pemerintah dan pelaksanaan yang sekarang sedang terlaksana itu untuk di pendidikan sekolah menengah atas maupun kejuruan adalah ANBK Assessment berbasis komputer seluruh Indonesia sama. Nah, pendapatnya itu juga tentang evaluasi. Pendapat teman-teman bagaimana? Apakah bisa harus seperti itu? Apakah perlu optimalisasi yang lain? Saya silakan pendapatnya. Mungkin ini merujuk nanti ke depan gitu untuk ini kan teman-teman sudah merancang ya. Saya lihat minat ke yang pendidikan ke penelitian yang pendidikan hanya ada beberapa itu bisa di take over lah. Nah, yang jelas untuk tugas akhirnya untuk evaluasi paling saya minta teman-teman nyusun soal HOTS aja gitu dari per ininya per kompetensi inti kompetensi dasar atau per mata pelajaran yang teman-teman susun. Saya rasa itu tidak memberatkan di 3 kali pertemuan terakhir. Dan mungkin itu kita bisa bahas ke depan gitu. Itu mungkin teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh menjawab, Pak? Boleh? Alivia? Boleh, boleh. Iya, Bapak. Uh, jadi kalau dari Alivia sendiri, Alivia rasa masih kurang tuh, Pak, kalau HOTS diimplementasikan dalam pembelajaran gitu. Karena yang udah Alivia lihat juga adik nih misalnya ada tugas nih soal event itu masih apa yang dimaksud, apa pengertian dari ini juga agak sulit gitu. Padahal materinya ada di sebelum soal itu. Itu, Pak. Tapi soalnya udah bentuk HOTS.
Nah itu karena belum hot aja anak tuh udah ngeluh gitu Pak, udah kayak tolong deh bantuin, tolong kerjain aja deh gitu. Tapi ini yang dicanangkan pemerintah loh, maksudnya maksudnya ini yang apa, tuntutan kurikulum 2013 yang harus teman-teman kuasai, ini harus menjadi bagian dari kompetensi gitu. Dan ini pun saya bilang juga saya wajib menyampaikan ini nih ke teman-teman gitu. Karena kemarin sudah instrumennya sudah ya meskipun belum dalam banget ya, ini, tapi ini juga perlu disampaikan karena bagaimana saya juga nanya pendapat ke teman-teman kan, ke Alivia tuh punya adik katanya. Nah, itu sama katanya Pak, mengeluh adiknya nggak bisa atau minta kerjain aja. Nah, tapi di sisi lain saya benturkan itu pun pertanyaan yang biasa belum hot ya, bagaimana yang hot gitu. Nah, tapi ini menjadi tantangan, maksudnya ini harus dicanangkan, ini anjuran pemerintah loh gitu. Apakah harus kita ikuti atau tidak, dan bagaimana mendidik itu, apakah betul ketika mendidik atau misalkan evaluasi dengan soalnya HOTS akan ini apa evaluasinya lebih bagus gitu. Nah, itu saya yang minta pendapat ke teman-teman tuh itu. Silakan. Iya Pak, izin memberikan pendapat juga. Dulu pas di SMA juga kan guru-guru udah menerapkan soal HOTS ya Pak. Tapi hasilnya itu kurang maksimal, kebanyakan siswa itu tidak mencapai KKM gitu dengan soal-soal HOTS itu. Nah mungkin karena apa ya, dari cara ngajarnya, mungkin dari kitanya juga yang kurang literasinya mungkin. Jadi si pencapaian kelulusan dengan evaluasi memakai HOTS itu teh tidak maksimal gitu Pak. Ya. Jadi menurut Sela gimana tuh? Harus diperbaiki lagi sih, mungkin dari sisi siswanya juga harus lebih apa ya, ekstrak belajarnya, kemudian gurunya juga dalam menyampaikan pembelajarannya harus lebih itu mungkin ya, lebih bervariatif lagi, lebih apa, lebih luas lah ilmu pengetahuannya gitu. Siswanya juga jangan hanya sekedar mencerna materi dari gurunya saja gitu, tapi harus mencari materi-materi dari luar sendiri secara sendiri gitu, dengan sendiri, tanpa dengan nanti astagfirullah, tanpa apa dikasih asupan dari gurunya saja. Jadi guru itu bukan hanya sekedar, kalau Sundanya mah dihuapan gitu, dihuapan aja sama guru, tapi kitanya juga siswanya harus cari-cari sendiri materi pelajaran yang dipelajarinya gitu Pak. Oke. Izin masuk Pak. Boleh, Amal. Kalau dari saya mah sebetulnya di sini yang sangat berperan besar untuk berevolusi itu adalah pemerintah Pak. Karena kan guru mah kan kumaha gimana sih pemerintahnya gitu, dan dia juga mengacu kepada RPP-nya gitu. Ya. Terus kan dari situ tuh pemerintah harusnya mengusahakan untuk guru-guru memberikan kebebasan terhadap anak didiknya gitu kan. Kayak misalkan gini, mereka selalu memberikan tugas di mana sementara anak-anak ini tuh mempunyai kapasitas masing-masing. Maksudnya kayak gini, kayak kita ternyata si anak ini tuh dia mempunyai tugas, mempunyai aktivitas di luar sekolah, kayak misalkan ternyata dia di luar sekolah ini misalkan les, kemudian nanti mungkin diajak olimpiade oleh gurunya, atau misalkan si anak ini sendiri mempunyai perlombaan lain di bidang non akademik gitu. Nah, makanya di sini tuh gurunya harus memberikan kebebasan, gak hanya berpatok kepada apa sih yang Tekstual di sekolah ya. Gitu sih Pak. Oke, mantap. Intinya mah kurang setuju juga dengan ini, dengan HOTS. Betul Pak, kan setiap orang punya kapasitas berbeda Pak. Tapi ini dicanangkan untuk semuanya, bahkan sekarang sudah menjadi base soal untuk
PNS, P3K atau Nah, seleksi-seleksi yang lain. nah sebetulnya dipertanyakan lagi Pak, apakah memang itu udah relevan dengan faktanya gitu kan? Ya, Harusnya dipertanyakan kembali. ya. Itu tugas teman-teman untuk aspirasi ke pemerintah. Ya, saya hanya memantik saja gitu ke teman-teman bahwa kondisi di lapangan yang terjadi sekarang adalah seperti itu. Oke, makasih Sheila, Amalia, Alipia, dan teman-teman yang lain. Tapi tetap kalau saya berkewajiban saya menyampaikan, teman-teman harus coba-coba menyusun hots dari ininya, dari atau nanti kita sandingkan saja. Kita misalkan teman-teman kan sudah nyusun seperti kelompok, kan udah ada 3 kelompok ya, 3 kelompok besar gitu. Kita susun, dibagi-bagi aja nanti. Ini yang nyusun soal uraian, ini yang nyusun soal pilihan ganda, ini misalkan yang mencocokkan. Nah, terakhir ini yang contoh yang soal hots. Nah, ketika nanti misalkan teman-teman ada yang ngambil penelitian yang terkait pendidikan atau misalkan itu, nah dari 3 ini coba saja anak-anak tuh lebih suka yang mana gitu. Pasti yang hots paling terakhir karena dia perlu analisis yang tinggi. Nah, itu pun bisa digunakan misalkan dengan catatannya harus seperti apa dulu gitu. Nah, harus seperti apa dulu kayak tadi kata Selama. A, B, C, D-nya itu harus sudah memenuhi dan harus sudah sesuai. Infrastrukturnya, gurunya, siswanya, motivasinya harus tinggi dan lain sebagainya. Ya, pokoknya harus baik lah begitu atau tahapannya sudah tahapan good lah sekolahnya gitu. Nah, Pak, saya lempar lagi bagaimana dengan proses yang terjadi di kelompok yang 3T atau di kelompok-kelompok yang luar Pulau Jawa yang intinya masih kurang terkait tentang infrastruktur pendidikan dan lain sebagainya. Nah, jangankan dikasih hots infrastrukturnya aja masih kurang. Nah, itu saja sih. Tapi saya lihat pon di Papua bagus ya, itu ini infrastruktur lebih baik sih, tapi ada mungkin beberapa yang perlu kita lihat di wilayah pendidikannya di wilayah sana. Kalau pembangunan infrastruktur olahraganya udah oke lah. Kalau infrastruktur pendidikan juga saya pengen lihat itu bagaimana, karena belum pernah lihat juga saya di luar tuh seperti apa. Atau misalkan di lapangan itu kalau di Jawa Barat mah ya terukur lah gitu, sama saya terukur. Kalau yang di luar-luar kota besar terukur. Nah, kalau yang di luar pulau, nah itu apa harus ini atau tidak? Nah, kalau dilihat di ininya ya, kalau saya beberapa kali ke Kalimantan juga infrastruktur yang bagus itu ketika pemerintah daerahnya yang punya CSR yang tinggi dan lain sebagainya gitu untuk meningkatkan produktivitas pendidikannya. Ya, tapi itu jaraknya anak ke sekolah tuh jauh gitu, 2-3 jam. Nah, ini pun juga berpengaruh dengan itu tidak gitu dengan evaluasi yang ada begitu. Nah, harus seperti apa nih pendidikan kita ini? Nah, itu yang menjadi PR kita bersama ketika nanti menjadi seorang pendidik atau menjadi apapun lah yang menyalurkan pendidikan kita. Mau jadi wirausaha juga harus bisa eksplor atau mengajarkan wirausahanya yang baik. Di industri pun juga harus bisa mengajarkan anak buah atau kita kan teman-teman jadi supervisor atau misalkan jadi fish engineering lah gitu, misalkan jadi ininya juga kan nanti ngajarin anak-anak SMK bagaimana caranya, kan harus transformasinya harus bagus. Itu juga harus menjadi bahan perhatian teman-teman. Mungkin itu sih ya. Jadi tugas besarnya teman-teman coba susun di yang sudah teman-teman buat, nanti bandingkan, dianalisis sendiri lah gitu. Nanti ini yang paling cocok tuh yang seperti apa sih? Apakah tetap harus yang masih pilihan ganda atau uraian atau mencocokkan atau tergantung situasi dan kondisinya. Nanti teman-teman coba paparkan ke saya. Itu paling yang tugas ininya mah. Dan instrumen penilaian yang teman-teman tadi susun, yaitu yang minat, yang pengetahuan, juga yang sikap. Mohon dikaji lebih dalam. Kaji lebih dalam itu terkait dengan teori dan lain sebagainya. Itu dijadiin ini aja, pegangan teman-teman atau misalkan buat nanti teman-teman kalau butuh untuk menyusun instrumen, apalagi yang
base untuk sempro nanti ke depan penelitiannya basis pendidikan. Oke, itu saja mungkin untuk yang evaluasi mah. Tugas besarnya saya suruh bikin teman-teman alat evaluasi, tapi berbagai multiple gitu ya, dari yang teman-teman kan banyak kan nih, satu kelompoknya tuh banyak kan, hampir 10 orang gitu. Nah itu kan teman-teman bisa bagi lebih mudah, tapi transfer ilmunya atau misalkan nanti mengkajinya bareng-bareng. Nanti harapan saya di pertemuan selanjutnya sudah bukan saya yang menjelaskan di 3 pertemuan terakhir, nanti teman-teman gantian yang menjelaskan terkait dengan evaluasi pembelajarannya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kiranya saya nggak bisa lama, juga ini sampai jam 9. Mohon disuruh masuk untuk yang literasi. Misalnya ini saya stop rekamnya, biar nanti saya kasihin ke kelas sebelah. Baik, Pak. Jadi teman-teman yang